Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta kembali pecahkan rekor dengan menembus angka di atas 2.000. Ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID pun kian menipis. Apa faktor yang menyebabkan naiknya kasus COVID-19 di ibu kota? Serta upaya apa yang sudah dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Rekan Gemma Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Gemma. Terima kasih Vera, selamat siang pemirsa. Kasus COVID-19 di kawasan DKI Jakarta sepertinya belum ada tren penurunan. Bahkan pada tanggal 25 Desember kemarin, angka positif kasus COVID-19 mencapai di atas 2.000. Perpanjangan masa PSBB transisi hingga penutupan lokasi wisata pada libur pergantian tahun menandakan bahwa pandemi masih jauh dari kata usai. Kita akan melihat data yang sudah kami rangkum selama 1 minggu terakhir untuk kasus COVID-19 di ibu kota. Berikut data dari situs resmi pihak Satgas COVID-19 di mana pada tanggal 19 hingga tanggal 22 Desember mengalami penurunan dari angka 1.899 menjadi angka 1.311. Namun di tanggal 23 Desember hingga tanggal 25 Desember mengalami kenaikan yang cukup signifikan di mana pada tanggal 23 Desember ini mengalami kenaikan menjadi 1.954 dan di tanggal 25 Desember ini merupakan angka tertinggi di kawasan DKI Jakarta yang mencapai angka 2096. Angka ini merupakan tertinggi dari bulan Maret 2020 lalu di mana ketika COVID-19 baru saja memasuki Indonesia. Kita juga melihat total kasus positif per tanggal 26 Desember pada wilayah DKI Jakarta ini mencapai 173.929 dengan angka kematian mencapai 3.182. Sebenarnya apa yang mempengaruhi faktor kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan di kawasan DKI Jakarta? Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa faktor yang menambah kasus COVID-19 di ibu kota adalah adanya peningkatan jumlah kasus ini salah satunya disebabkan karena masih ada beberapa rumah sakit yang terlambat melaporkan data penularan COVID-19 itu sendiri. Walaupun memang ada keterlambatan data, tapi bisa dilihat juga angka positivity rate di kawasan DKI Jakarta ini mencapai 8,3%. Angka ini melebihi standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menetapkan maksimal 5% untuk angka positif kasus di sebuah wilayah. Dan kita juga akan melihat berbagai upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk menekan kasus COVID-19. Yang pertama adalah menambahkan rumah sakit rujukan COVID-19 yang tadinya 98 rumah sakit dan nantinya juga akan ditambah, namun belum diketahui jumlahnya dan juga rumah sakit apa saja yang akan diubah dari rumah sakit biasa menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian bertambahnya kasus positif COVID-19 di ibu kota juga mengurangi kapasitas jumlah tempat tidur di rumah sakit sehingga pihak Dinkes DKI Jakarta akan menambah sekitar 508 tempat tidur isolasi dan juga 113 tempat tidur ICU di rumah sakit rujukan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Kemudian dari Pemprov DKI Jakarta sendiri untuk menekan angka COVID-19 di kawasan ibu kota adalah memperpanjang PSBB DKI Jakarta hingga tanggal 3 Januari 2021. Sebelumnya, keputusan Gubernur DKI Jakarta akan memperpanjang PSBB hingga tanggal 21 Desember 2020 kemarin. Namun, karena melihat tidak ada tren penurunan COVID-19, maka Gubernur DKI Jakarta memperpanjang PSBB menjadi tanggal 3 Januari 2021. Dan ini pernyataan dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Dwi Oktavia, yang mengatakan bahwa mungkin nanti akan ada rumah sakit yang sebelumnya belum jadi rujukan COVID-19, berproses menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Pemirsa, sebenarnya tidak mudah untuk mengubah rumah sakit biasa menjadi rumah sakit COVID-19 karena ada sejumlah hal yang harus dipersiapkan oleh pihak rumah sakit. Kita akan melihat apa saja yang harus dipersiapkan oleh pihak rumah sakit ketika mengubah rumah sakitnya menjadi rujukan COVID-19. Yang pertama adalah pengaturan zonasi untuk memisahkan pasien COVID-19 dengan pasien non-pasien COVID-19. Ini merupakan upaya supaya tidak ada penyebaran ataupun penularan COVID-19 antar pasien di zona rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah jalur keluar masuk ruangan untuk petugas medis dan juga pasien. Ini juga berkaitan dengan zonasi sehingga nantinya pihak medis ataupun pihak pasien yang berada di rumah sakit rujukan COVID-19 harus dipisahkan antara pasien COVID-19 dan juga
petugas medis yang menangani pasien COVID-19 dan juga pasien non-COVID-19 serta petugas medis yang menangani pasien COVID-19. Sehingga yang ketiga adalah memisahkan dan mempersiapkan tenaga medis yang akan menangani pasien COVID-19 dan non-COVID-19. Petugas medis tidak boleh dicampur untuk menangani pasien sehingga mengurangi adanya penularan COVID-19 di zona rumah sakit. Kemudian kita akan melihat juga jumlah kapasitas ataupun jumlah tempat tidur yang tersisa untuk saat ini di wilayah DKI Jakarta. Yang pertama adalah tempat tidur isolasi. Pihak Dinkes DKI Jakarta telah menyiapkan sekitar 6.984 tempat tidur isolasi dan ini juga sudah bertambah sebanyak 321 sejak tanggal 20 Desember lalu. Namun untuk tempat tidur isolasi sendiri sudah terisi sebanyak 84% sehingga hanya ada sekitar 16% saja untuk tempat tidur isolasi yang masih kosong untuk saat ini. Sedangkan untuk ruangan ICU sendiri untuk pasien COVID-19 yang memiliki gejala cukup parah, ini ada tersedia sekitar 930 tempat tidur dan sudah bertambah sebanyak 23 sejak tanggal 20 Desember lalu. Namun sudah terisi 79% sehingga hanya ada sekitar 21% saja ruang ICU yang tersisa di kawasan DKI Jakarta untuk menangani pasien COVID-19 dengan gejala yang cukup parah. Sehingga masyarakat bisa disimpulkan bahwa hingga saat ini pandemi di kawasan DKI Jakarta belum mengalami penurunan dan juga menambah kapasitas jumlah rumah sakit, sehingga bagi masyarakat dihimbau agar tetap dapat mentaati protokol kesehatan seperti 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, serta selalu menjaga aman, iman dan juga imun. Karena saat ini di wilayah DKI Jakarta pandemi belum juga usai dan bisa dilihat juga bahwa hingga saat ini terus bertambah kasusnya dan juga rumah sakit sudah mulai kekurangan tenaga dan juga kapasitas untuk ruangan ICU serta tenaga medis. Demikian untuk pemaparan pada siang ini, bersama saya Gemma Tanjung, saya kembalikan ke Anda, Vera. Terima kasih Gemma atas pemaparan Anda.